Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami dapat dan melihat, mengalami, merasakan kehadiran Yesus. Bukan hanya dalam bayang-bayang kami, tapi sungguh-sungguh mengalami Yesus yang hadir, Yesus yang hidup. Bantu kami ya Bapa, pengalaman akan Yesus yang hadir dan hidup itu kami bagikan kepada orang lain. Kami menjadi saksi kehidupan Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Meskipun Yesus bisa dilihat, dialami, dirasakan, dilihat oleh Yohanes, dan pengalaman akan kehadiran Tuhan itu juga bisa hadir pada saat sekarang ini, pada waktu kita ini. Dan itulah yang membuat kesaksian dan pewartaan kita menjadi sangat powerful ketika kita mengalami Yesus yang hidup, yang hadir, yang kita rasakan dan kita alami. Itulah yang kita sebut dengan saksi. Ya. Maka kalau kita lihat dalam sidang pengadilan Sambo, ya, kita bisa melihat bagaimana kesaksian orang-orang yang melihat, mengalami, tetapi bisa juga kesaksian itu menjadi palsu. Sedemikian rupa dibuat direka-reka sesuai dengan permintaan orang yang membuat membuat saksian itu tidak benar. Beberapa orang yang sudah direka-reka, sudah direka-reka, dibuat sedemikian rupa sehingga kejadian itu tidak sebagaimana yang terjadi. Ya, mudah-mudahan kasus Sambo ini yang membunuh ajudannya sendiri terkuak dan menjadi benar sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka alami, dan sesuai dengan rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang membuka misteri kebohongan-kebohongan ini. Mudah-mudahan kita hakim dapat menentukan yang terbaik, ya. Dan yang bersalah sungguh-sungguh dihukum dan mengakui kesalahan yang bersangkutan. Nah, demikian juga dengan kesaksian kita akan Yesus. Bagaimana kenapa seringkali kesaksian kita itu tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya, sehingga tidak ada daya kekuatan yang membuat orang percaya bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Tetapi kita lihat dalam Sambo, dalam peristiwa sidang Sambo itu, Jenderal Sambo, kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan itu justru tidak benar. Apa yang mereka saksikan itu justru tidak benar. Dan ini yang menjadi sesuatu yang sulit dinyatakan bahwa kita pun juga demikian. Kita tidak melihat dan mengalami, merasakan Yesus hadir, Yesus hidup dengan benar, kesaksian yang benar, kesaksian yang otentik. Dan inilah saudaraku terkasih, maka kita sebetulnya wajib, ya, sebagai seorang pengikut Yesus merasakan, mengalami bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dan itu persis yang dialami dan dikatakan oleh Yohanes Pembaptis hari ini, ya. Maka mari saudaraku terkasih, bagaimana caranya kita bisa merasakan dan mengalami kesaksian tentang Yesus itu adalah kesaksian yang benar, yang tulus, yang jujur, yang menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, suatu perjuangan, suatu pergulatan dalam hidup kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, mengalami Yesus yang hidup, Yesus yang benar, Yesus yang anak Allah, Yesus yang sungguh-sungguh dialami sebagai sesuatu yang kita rasakan dan kita alami bahwa kesaksian kita benar. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita, ini problem yang sangat-sangat sulit bagi kita, mengalami Yesus sebagai anak Allah, mengalami Yesus sebagai putra Allah, mengalami Yesus sebagai yang sungguh-sungguh anak Allah yang diutus oleh Allah ke dunia untuk menyelamatkan dan menebus. Nah, disitulah kita melihat bagaimana pengalaman batin, pengalaman yang sungguh-sungguh akan Kristus yang hidup itu. Itulah yang menjadi tantangan dan pergulatan kita. Saudara,
Bagaimana caranya? Ya, saya mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Santa Teresa Avila. Jadi pertama-tama kita lihat kalau Anda membaca buku Ruah, ya, Anda membaca buku Ruah, di halaman pertama itu Anda bisa melihat 7 cara membaca Ruah. Ya. Nah 7 cara itu pertama-tama kita harus mohon Roh Kudus. Ya, sekali lagi kita mohon Roh Kudus. Ya. Dengan mohon Roh Kudus itulah Roh Kudus membimbing kita, lalu kita menuntun kita pikiran, perasaan dan seluruh diri kita, yaitu kedua dengan membaca pelan-pelan. Ya, membaca pelan-pelan lalu menulis, mencoret-coret ketiga, ya, supaya apa yang kita lihat itu kata-kata tertentu, kalimat tertentu kita coret apa yang kita rasakan itu, ya. Membaca pelan-pelan, menulis, lalu kita mencoba hening sejenak, ya, melihat lagi teks itu. Kita hening sejenak, kita baca ulang, ya. Kemudian kita baca ulang lagi, kita rasakan supaya teks kitab suci itu punya rasa. Ini yang penting. Teks kitab suci itu ada rasanya, ya. Nah, hening sejenak kita rasakan, kita lihat, kita merasakan, melihat, mendengar sabda itu menjadi sabda yang hidup. Nah, kemudian setelah kita bisa merasakan seperti hari ini, kata saksi gitu. Ya, kita kata saksi itu. Kita bisa merasakan menjadi saksi Kristus. Apakah Kristus kurasakan aku merasakan sebagai saksi Kristus yang melihat, merasakan, mengalami, mencecap, ya, mendengar sabda itu. Yohanes mengatakan, sabda Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Kita bisa merasakan itu. Ya. Biarkan Tuhan bersabda, apakah aku menjadi saksi? Apakah aku mau menjadi saksi Kristus? Betulkah? Pengalaman apa kalau aku merasakan saksi Kristus? Apakah aku melihat Yesus bersabda? Apakah aku merasakan Yesus bersabda? Apakah aku merasakan Yesus mencintai aku? Apakah aku merasakan Yesus yang hidup, yang hadir? Seperti saya mentis, seperti tangan saya merasakan Kristus yang hadir. Itulah saudaraku, ketika aku merasakan Kristus yang hadir, aku menjadi saksi. Ya. Dan ini bukan yang gampang. Saksi Kristus. Yesus, Engkaulah saksi, akulah saksi pengalaman akan Engkau. Di saat seperti ini kita belajar untuk hening, untuk diam, untuk merasakan Yesus. Engkau hadir dalam hidupku, aku hadir dalam hidupmu. Nah, disinilah kita melihat suatu pengalaman akan kehadiran Tuhan. Maka kita membaca, mendengar. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir dalam hatiku. Aku merasakan Engkau hadir. Engkau memikat hatiku. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Kau menyentuh hatiku hari ini, saat ini juga. Semoga kehadiran-Mu nyata dalam diriku dan aku mencintai dan mengasihi-Mu. Utuslah aku untuk memberi kesaksian kepada orang lain bahwa Engkau mengasihi aku, Engkau mencintai aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan atas kami semua. Dalam Bapa,